Jumpa lagi para sahabat di channel YouTube iSquareC. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dikaruniai Tuhan, sakinah, sehat, sejahtera. Dalam acara gathering rahasia hidup sakinah sehat sejahtera, Bapak Aloysius Purwanto dan sahabat iSquareC membagikan sharing tentang kristal air Pancasila dan mengajak kami kita menjaga Pancasila sebagai dasar negara yang terindah di dunia. Ingin tahu seperti apa? Mari kita lihat bersama dan jangan lupa simak video-video gathering selanjutnya. Semoga kita dapat memetik manfaatnya. Ya, dari tadi pada apa dan siapa AS2C, Lucianis, saya ada satu yang tertarik penelitian tentang kristal air. Iya, kristal air Pak Thomas. Air kok bisa keluar kristalnya? Nah, itu dia. Air kok bisa keluar kristalnya? Nah, bahkan kristal air PSP keluarga yang sangat indah ini sampai dipuji oleh Profesor Masaru Emoto, pakar kristal air dari Jepang Pak Thomas. Ya. Karena ada sinar birunya yang sangat langka. Wah, nanti kita pengen lihat nih. Kita nanti akan tampilkan ya. Bersyukur kita memiliki warisan kristal air Pancasila dan kristal air PSP S3 untuk keluarga. Nah, di momen yang sangat tepat ini, kami akan memanggil naik ke atas panggung tim Panca Sahabat dari IS2C. Ada Bapak Aloysius Purwanto. Dipersilakan. Kami persilakan. Bapak Sunawan. Bapak Ibnu. Ibu Upi. Bapaknya 2-3 aja. Ya. Panca, yang satu siapa? Saya hadir di sini Pak Thomas. Baik Pak Purwanto, dipersilahkan. Di sini ada Pak Aloysius Purwanto yang saat itu membantu berkorespondensi agar dapat dilakukan pembuatan kristal air di laboratorium kristal air Profesor Masaru Emoto di Jepang. Mungkin untuk lebih jelasnya kami langsung aja ke Bapak Aloysius Purwanto untuk mendengarkan sharingnya. Kami persilakan Pak Aloysius Purwanto. Terima kasih. Mungkin perlu ditayangkan. Ya, ini adalah foto kenangan 17 tahun yang lalu, sekitar September tahun 2007, saat Mr. Emoto datang ke Semarang. Momen itu ada di Hotel Horizon Simpang 5. Waktu itu, saat ini sekarang sudah berganti, bukan Hotel Horizon lagi. Di situ ada Pak David dan Pak Heri ada juga di sini tadi. Ya, itu Pak David, ya. Pak Heri satu meja. Ya. Ya. Dan Mr. Emoto itu ada yang di tengah, ya, yang berdiri di tengah. Jadi mereka ketika Mr. Emoto datang ke Semarang, kita lalu ikut hadir. Nah itu di situ menginspirasi kita untuk mengirimkan beberapa kata-kata dalam bahasa Indonesia ke Jepang. Lalu diproses foto kristal air. Jadi kita ketahui yang dilakukan Mr. Emoto itu adalah membekukan air sampai sekitar minus 25 derajat. Kemudian dengan mikroskop yang bisa dijadikan kamera juga difoto. Nah, kemudian foto itu menghasilkan yang disebut foto kristal air yang ternyata foto kristal air itu tergantung dari kata-kata atau bahkan lagu ya, yang diperdengarkan atau didekatkan dengan air pada waktu difoto. Kalau kata-kata itu positif, kristal air yang terbentuk itu adalah kristal air yang indah. Kalau kata-kata negatif, kristal air yang terbentuk itu enggak karuan gitu. Enggak beraturan sama sekali.
air kita ketahui adalah satu zat yang bentuknya itu tergantung tempat. Jadi kalau ditaruh di gelas ya seperti gelas, kalau dibentuk di botol ya seperti botol gitu. Nah ternyata dia punya bisa dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Seperti kita ketahui tadi, kata-kata yang positif ataupun negatif, lagu yang iramanya positif ataupun negatif. Itu menghasilkan foto kristal yang indah kalau kata-kata itu positif. Nah, kita mengirimkan juga kata Pancasila ke laboratorium mereka. Mereka mungkin kurang tahu ya Pancasila itu apa gitu ya. Tapi foto yang dihasilkan itu indah seperti yang pernah kita lihat di sini ya. Yang di backdrop ini juga. Nah itu yang sebelah kiri ya. Menghasilkan foto yang bagus sekali untuk Pancasila. Jadi walaupun operatornya mungkin nggak ngerti Pancasila, tapi hasilnya itu bagus. Tapi ada beberapa orang yang mengatakan bahwa wah itu pseudoscience, ada kepalsuan, sehingga itu membuat saya mikir kalau ada kepalsuan ataupun pseudoscience lalu apa bisa dipercaya gitu kan. Kebetulan untuk menjelaskan ini, itu saya berdiskusi dengan Pak Mulyawan, tidak tahu kemana tadi, ada duduk di situ tadi. Dari situ saya itu membaca buku yang berjudul Power vs Force, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang sudah baca juga. Dan di buku itu dibahas tentang kinesiologi. Nah itu suatu ilmu yang ternyata mempelajari gerakan-gerakan tubuh. Nah di situ ada pengujian otot yang bisa dilakukan, dan ternyata tubuh kita itu pun kalau diberi masukan yang positif, itu memberikan kekuatan yang lebih dibanding kalau masukannya itu negatif. Jadi dipraktekkan dalam satu pertemuan itu seseorang dengan tangan menjulur ke depan begini ya, lalu diberikan masukan yang positif dibandingkan kalau masukan yang negatif, maka kekuatannya itu lain. Nah, ya tubuh kita juga ada airnya 70% ya. Nah, walaupun dalam prakteknya itu kan pengaruhnya itu cukup besar, artinya pengaruh dari luar. Kalau kata-kata negatif ataupun positif yang diterima itu tunggal, maka dia akan bisa menghasilkan yang sesuai harapan. Jadi kalau positif ya dia akan lebih kuat, kalau negatif akan lebih lemah. Nah, demikian juga foto kristal air. Yang memotret itu kan juga punya emosi itu. Jadi walaupun ada kata-kata positif, tapi yang motret lagi jengkel ya lain ya. Jadi itu sangat terpengaruh oleh hal-hal yang pengaruh-pengaruh seperti itu. Dan ternyata buku Power vs Force, lalu buku-buku tentang fisika kuantum, metafisika, homeopati dan sebagainya, itu memang tidak bisa dikatakan seperti fisika klasik, yang semuanya itu bisa dilakukan berulang dengan hasil yang sama. Kan yang dituntut orang yang mengatakan pseudoscience tadi itu kan kalau diulang belum tentu sama gitu. Nah, kita katakan bahwa memang ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk bisa menghasilkan hasil yang sama. Dan persyaratan itu karena menyangkut orang, jadi ya sangat relatif, enggak seperti ilmu pasti bahwa kalau misalnya hukum Pitagoras dilakukan perhitungan ya akan persis seperti itu gitu, enggak seperti itu. Nah, karena itu kita yakin bahwa memang air itu bisa memberikan respon berupa foto kristal yang baik kalau pengaruh di dalamnya baik.
Karena itu kita yakin juga Pancasila itu yang sudah diakui dunia adalah sesuatu yang baik. Jadi misalnya kita tahu beberapa tokoh dunia seperti Raja Salman dan sebagainya. Dan yang terakhir bulan Mei tahun 2023, baru tahun lalu ya, itu sidang UNESCO itu menetapkan pidato Bung Karno yang memperkenalkan Pancasila di sidang Majelis Umum PBB 30 September 1960, ya sudah lama ya, itu sebagai warisan dunia. Ditetapkan sebagai warisan dunia. Karena itu kita patut berbangga punya Pancasila yang sebagai falsafah yang bisa mempersatukan dan membuat damai orang-orang yang adanya. Nah, sebetulnya kita berpikir bahwa Pancasila itu perlu lebih digaungkan ya, bukan hanya sekedar dihafalkan berupa salam Pancasila. Nah, itu kita viralkan, misalnya mungkin kita ada yang jadi adminnya WA Group, dicoba untuk memviralkan salam Pancasila sebagai alternatif dari salam-salam pembukaan yang biasanya diungkapkan sebelum pidato itu panjang. Kalau salam Pancasila singkat, tadi Pak Stephen juga sudah ada salam Pancasila, ada salam merah putih dan sebagainya itu. Ya, itu semua bisa kita gunakan dan kalau itu menjadi viral akan lebih membumikan Pancasila. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, salam Pancasilanya. Bagaimana Pak salam Pancasilanya? Kita diajari ya Pak, tolong kita diajari semua. Ya, Bapak Ibu bersiap ya, Pak Aloysius Purwanto akan mengajarkan kepada kita salam Pancasila. Ayo Pak. Salam Pancasila. Salam Pancasila. 5. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, memang ya. Halo. Belum lama ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia. Sudah sering negara ini itu digoncang berbagai macam gosip. Ada yang berkeinginan untuk mengganti dasar negara dengan pilar, ya. Dengan pilar-pilar yang artinya kalau suatu saat bosan ini pilarnya bisa diganti. Nah, tentunya kita tidak ingin bahwa dasar negara Pancasila yang sangat indah ini, yang sangat luhur-luhur ini, nilainya digantikan oleh yang lain. Ya. Iya, untuk itu, untuk semua warga negara Indonesia, khususnya yang ada di sini, mari kita bersatu dengan Pancasila atau dengan Bhinneka Tunggal Ika, kita berdoa, kita berusaha untuk menjaga NKRI. Dan ini yang sangat penting, nilai-nilai Pancasila yang luhur, tidak hanya baik untuk Indonesia saja, tetapi juga semua bangsa. Terbukti, para tokoh dunia memuji Pancasila sebagai dasar negara terindah di dunia. Jadi Pancasila adalah warisan untuk semua bangsa manapun di dunia. Setuju? Setuju. Nah, di meja Bapak Ibu semua tentu ada sebotol air minum ya. Kami sudah sediakan, tolong ini diangkat, kita akan berdiri sejenak untuk selebrasi. Kita mengangkat botol masing-masing. Bersiap ya, kita angkat semua. Di botol ini ada kristal air Pancasila dan kristal air PSP untuk keluarga. Dua kristal yang sangat indah, warisan untuk kita semua Indonesia. Kita yakin ya, dengan kita berdoa, berikhtiar yang terbaik, Tuhan akan memberkati kita semua dengan S3. Amin. Sakinah, sehat, sejahtera. Mari kita minum bersama.
Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Tim Panca Sahabat, terima kasih. Silakan Pak kembali Purwanto, ke tempat terima kasih masing-masing. atas sharingnya yang memperkuat kita semua bahwa Pancasila adalah dasar negara yang paling indah di dunia. Yang paling kokoh. Ya.